Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat makanu khususan ala badrati Syekh Ahmad al-Hashimi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf Shin ya. 695. Edris sudah ketemu? Udah. Kalau ini nyarinya gampang, ada angkanya, ada nomornya. Bismillahirrahmanirrahim. Harf Shin, huruf Shin. Syabun sahiyun hasanul khuluqi ahabbu ilallahi min syaikhin bakhilin abidin sayyidil khuluqi. Syabun, pemuda, bukan sabun buat mandi, bukan. Syabun, pemuda. Sahiyun, yang dermawan. Syabun itu orang yang masih muda. Sahiyun, yang dermawan. Hasanul khuluqi, dan baik perangainya, baik akhlaknya. Ahabbu, lebih dicintai, ilallahi, di sisi Allah. Min syaikhin, daripada syekh. Syekh itu artinya orang tua. Cuma kadang konotasinya syekh itu orang yang ahli ilmu agama. Padahal syekh itu awalnya artinya orang tua. Berarti Pak Idris dipanggil syekh udah boleh Pak Idris. Syekh Idris. Syekh RT atau Syekh Idris? Syekh RT gitu ya. Ahabbu ilallahi, lebih dicintai di sisi Allah, min syaikhin bakhilin, daripada syekh orang yang sudah tua, bakhilin tapi pelit, abidin, walaupun dia ahli ibadah. Walaupun dia ahli ibadah, kalau pelit mending-mendingan yang walaupun ibadahnya enggak begitu bagus-bagus amat, tapi dia dermawan. Apalagi tambah sayyi'il khuluqi, buruk perilakunya. Kalau bahasa orang Jawa dulu namanya gaplek, keringgilan. Terus tuwek malah petakilan. Kalau orang Jakarta apa? Tua-tua keladi. Makin tua makin jadi, makin tua bukannya insaf malah makin ganjen nih Pak Idris. Bukannya makin insaf, bukan mepet ke masjid malah mainannya ke diskotik lah. Itu namanya gaplek pringgilan. Wis tuwek malah petakilan. Malah kecicilan. Tuwek bukannya merapat ke masjid. WA dari Israel kan udah ya. Ya kan udah di WA Israel kan, gigi udah permisi, kulit yang dulunya mulus udah repot, rambut udah, badan dulu kemana-mana ngantongin minyak wangi ganti ngantongin minyak angin. Itu WA dari Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Syahiduz zuri la tazulu qadamahu hatta yujiballahu lahun nar.
Syahiduz zur, saksi yang bohong. Saksi di persidangan tapi ia tidak jujur. Padahal dengan kesaksiannya itu bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah. Kayak kasus Cirebon itu ya, bulatnya nggak karuan ya. Tahu sekarang gimana itu akhirnya? Dia kasus Vina ya. Sekarang masih Yang dulu saksi memberatkan justru malah mencabut kesaksiannya. Lah saksi-saksi yang bohong kayak itu tadi yang nggak sesuai dengan faktanya. Cuman kadang kalau melihat yo iya dipaksa ya, disiksa dulu, di wis mbuh karuan. Syahiduz zur, saksi yang bohong, la tazulu, tidak bergeser qadamahu, dua telapak kakinya, hatta yujiballahu, sehingga Allah mewajibkan lahu kepada saksi bohong itu tadi an-naro, neraka. Artinya kalau ia belum taubat sampai meninggalnya ya wis plung neraka. Karena dengan kesaksian yang palsu orang yang benar bisa dipenjara, yang salah malah tertawa. Gimana lagunya Pak Idris? Yang benar di penjara. Nah, lo nyanyinya jangan malu-malu ya. Nah itu kan gara-gara saksi palsu. Saksi itu kadang menentukan apakah hakim itu akan menvonis benar, menvonis bebas, atau menvonis penjara. Itu kadang dipengaruhi oleh saksi. Lah kalau saksi nikah gimana? Saksi nikah ya? Kadang ya ada ya. Wali bukan bapaknya, ketika ditanya sama penghulu, ini bener bapaknya? Iya, padahal walinya membuk, ngangkut dari jalanan. Kadang pelaku-pelaku nikah siri itu kan begitu kan. Walinya ya kadang ngapusi, saksinya ya ngapusi. Syahiduz zur, itu saksi yang bohong. Maka itu nanti kalau dia hatta la tazula qadamahu, artinya kalau sampai dia meninggal belum taubat, ya wajib bagi dia neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Syarrul majalisi, seburuk-buruknya tongkrongan. Majalis itu tempat duduk, tempat duduk kan ya tongkrongan. Al aswaku, aswak itu jamak dari suk, pasar. Wat turuk, turuk itu kalau orang Jawa juara Pak Mansur ya. Lah tapi turuk itu bahasa Arab loh. Jamak dari kata torik. Torik itu satu jalan, kalau turuk banyak jalan Pak Ji. Ya bener, banyak jalan yang lewat situ Pak Mansur ya. Kalau Pak Idris nggak tahu, Pak Idris nggak tahu kan? Nggak tahu, ntar nanya Pak Mansur kalau udah pulang, tapi jangan di sini nanya aja. masuk situ muntah-muntah. Yang tahu Pak Herman. Gumoh. Torik itu satu jalan, kalau turuk banyak jalan, makanya yang lewat situ ya banyak. Artinya tongkrongan yang nggak bagus itu di pasar dan di jalan, karena ya memang ganggu. Dulu saya pernah nanya masalah orang hajatan untuk jalan itu. Kalau kayak di sini sih aman-aman aja, karena yang lewat orang sini-sini juga ke orang lain. Kalau di Jakarta itu kan kadang jalan utama ditutup. Kalau baca alternatif sih nggak masalah ya. Misalnya kayak ini umpama jalan utama, masih ada alternatif sini, sekarang alternatif depannya nggak selamat ya. Nah kalau di Jakarta kadang kan nggak ada. Kalau kita bawa motor nggak masalah, putar baliknya gampang. Yang mobil udah jalannya sempit, motor parkir pinggir jalan kanan kiri, oh. Yang lebih ngeselin lagi kan supir, yang lebih kesel lagi kan supir angkot ya. Kalau itu dilewati jalur angkot. Saya pernah nanya ke seorang kiai, jawabnya begini, pakai akal, pakai logika, nggak pakai dalil. Gini loh, orang hajatan ngundang orang itu kan tujuannya untuk ngedoain ya.
Umpama yang diundang 500 lah, yang datang 500, yang ngedoain kan 500 itu. Lah kira-kira yang orang lewat jalanan itu ikut ngedoain apa nyumpahin? Nyumpahin. Lah kira-kira yang lewat banyakan yang diundang apa banyak yang lewat? Banyak yang lewat. Umpama satu angkot tadi isinya 5 orang umpama, nggak penuh kan 5 orang ya. Yang buru-buru berangkat kerja, buru-buru nengokin orang sakit, udah jauh ternyata ditutup. Kan otomatis miso-miso ya. Kalau orang Jawa Timur ya cocok. Nah kalau orang Betawi kan ya apa Pak Haji? Sial jangkalan apa? Oh iya kan miso-miso kan ya. Lah iya kalau satu angkot 5 orang, kalau sehari itu ada berapa angkot yang lewat situ itu baru angkot, belum mobil lain, belum motor. Wah, wis. Lah iya kalau itu nutup jalan utama. Lah kecuali memang disediain jalur alternatif, umpama nutupnya di sini sebelah sana ada yang jaga ngarahin, lah nggak masalah. Ini kadang nggak ada yang ngarahin, nggak ada apa, kita udah jalan, ini tutup, waduh masalah ini. Sudah buru-buru, udah ngeliat jam, wah udah buru-buru Pak Idris ya. Mana kerjaan jauh, udah bawa alat berat, jalan tutup, muter. Kalau kata orang haji itu, wes sama aja lah. Ya kecuali kalau aman sih orang komplek kayak begini lah aman ya. Paling yang lewat kan kita doang kan. Itu pun masih ada jalan alternatif. Kayak misalnya sini ditutup, masih ada sini, masih ada sono. Ya kayak jalan sono ya. Itu kalau ditutup dulu sebelum ada di sini, lewatnya mana? Lewat mana? Tanggul. Iya misalnya orang dari sini ke sini, lewatnya Tanggul mana? Sono tembus Pasar Bogor. Yo, jauh banget. Mana lagi? Lah kalau sekarang kan udah ada ini, bisa lewat sini kan? Ya kalau dulu sebelum ada sini, waktu sini masih belum jadi perumahan. Iya. Ya, begitu orang mau jadi ngomong doain kan nggak jadi kan, jadi nyumpahin. Maka ya seburuk-buruknya tempat duduk itu ya pasar, kalau nggak pasar ya jalanan. Wa khairul majalis, dan sebaik-baiknya tongkrongan tempat duduk al-masajid, masjid. Fa illam tajlis fil masjid, kalau nggak bisa duduk nongkrong di masjid, falzam, maka tetaplah baitaka di rumah. Ya karena tadi kalau di jalan ya kadang mengganggu orang lewat. Kalau nggak mengganggu, ya alasannya sampai jadi terburuk itu kan karena mengganggu. Nah, kalau nggak mengganggu ya enggak. Setiap hukum itu kan ada ilat. Ilat itu artinya alasan. Kenapa seperti ini nggak baik? Kenapa seperti ini sunnah? Kenapa seperti ini wajib? Itu rata-rata ada ilat. Ilat itu alasan. Nah di pasar apa di jalanan, kenapa ini disebut seburuk-buruknya tempat duduk? Ya karena ganggu. Tapi satu sisi orang di jalanan itu ada banyak manfaatnya. Kalau ada orang jatuh yang nolongin siapa? Ya nongkrong, mana ada orang yang lagi itikaf di masjid yang nolongin, kan enggak ya? Ya ada sisi baiknya. Ada kecelakaan, ada apa-apa ya yang nolongin ya nongkrong. Ada kebakaran yang tahu duluan yang nongkrong ya. Yang ngaji di sini nggak tahu. Ya maka kadang semua orang itu ada sisi manfaatnya dari sisi yang berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Syiarul mu'minin, syiarnya orang-orang yang beriman. Tanda, syiar itu tanda. Al-mu'minin, orang-orang yang beriman, ala sirati, nanti ketika meniti jembatan siratul mustaqim, yang gambarannya itu rambut dibelah jadi 7, kayak opo ya. Wong kita nyeberangi jembatan yang dulu di kampung cuman bambu 3 biji, itu pun masih dikasih gapet. Ada kadang kaki gemeter ya, sambil manggul gabah lagi ya. Ya kan biasanya kan kali ya, kalau cuman segini di situ kan paling kan bambu 3 biji doang kan, nanti dikasih jepitan gitu kan. Kalau kita sambil manggul gabah di tengah-tengah tuh itu ada kaki gemeter. Apalagi ini Rabbi salim salim,
Tandanya orang mukmin nanti di Shiratal Mustaqim, mereka pada memanggil Allah untuk minta disalim, selamatkan, salim, selamatkan. Kalau yang kafir ya langsung plung gitu kan. Kalau mukmin itu ada yang kalbarqil khatif, seperti kilat yang nyamber nyampe tempat. Ada yang kayak orang berlari, ada yang kayak orang jalan, kayak ada orang ngesot, ada yang baru selangkah nyemplung. Nah, maka ada gambaran orang yang kurban itu nanti akan naik hewan kurbannya, tapi jangan dibayangkan kayak Pangeran Diponegoro naik. Lah iyalah, kalau dibayangkan kayak Pangeran Diponegoro, lah iya kalau kurbannya itu sapi 1 orang, sapi 7 orang, lah kalau 7 orang lemu-lemu, sapinya kurus kecil, wah, lah gimana ya? Lewat, apa mungkin dilangsir 7 kali gitu? Anterin dulu, pulang lagi, anterin dulu, pulang lagi. Ya enggak begitu, itu hanya sebagai bahasa simbol, bahasa kinayah, bahwa amal kita itu nanti yang membantu mengantarkan kita melewati Shiratal Mustaqim. Sama kayak masjid, tempat ibadah yang kita bangun, nah itu yang mengantarkan, bukan kok nanti kita rombongan naik masjid terbang, ya enggak, emang kayak pasukannya Sengkang Baplang. Apa Aladin yang naik karpet itu ya enggak begitu. Yo, itu hanya sebagai kinayah atau simbol. Bismillahirrahmanirrahim. Syiarul mukminin, tanda orang-orang yang beriman. Yauma yub'atsuna, di hari mereka dibangkitkan, min kuburihim, dari kubur mereka, yaitu la ilaha illallah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Identitas seorang yang beriman itu ya la ilaha illallah. Orang kafir 60 tahun ia membaca la ilaha illallah, otomatis hilang kafirnya. Nah, sekarang ada orang baca la ilaha illallah karena bacanya di kuburan, langsung dihukumi kafir, repot. Ayo, gara-gara bacanya di kuburan langsung dihukumi kafir. Lah yang kafir puluhan tahun aja baca la ilaha illallah langsung hilang kafirannya. Makanya sekarang itu ya Allah, kalau lihat di YouTube ya apa itu, dengan mudahnya orang menuduh temennya yang seiman dengan tuduhan kafir. Padahal ya sama-sama iman, hanya gara-gara baca la ilaha illallahnya di kuburan. Wong identitas kita itu la ilaha illallah itu tadi. Wa 'alallah, dan hanya kepada Allah, falyatawakkal, maka berserah dirilah, pasrah, al mukminun, orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Syafaati, syafaatku yaumal qiyamati, di hari kiamat, hakun, itu benar, nyata. Yang kita harapkan sebagai umat Nabi Muhammad ini ya syafaat. Nah, cara untuk memperoleh itu ya dengan memperbanyak baca sholawat. Ibadah akhir zaman kayak kita sekarang ini, yang paling mudah mendatangkan pahala itu sholawat. Sholawat itu ikhlas gak ikhlas, khusyuk gak khusyuk, ngerti gak ngerti, ada pahalanya. Enaknya sholawat ya itu. Kita baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, artinya apa mbak? Jadi pokoknya bersolawat. Ikhlas enggak? Saya datang ke sini supaya dapat besek kok. Nah iya kan, misalnya diundangi loh, apa namanya? Kalau selamatan bayi apa? Oh, akikah. Akikahan. Kan sambil marhaban ya nurul ali marhaban.
Kalau kebetulan berdirinya depan situ kan, beseknya kecil-kecil. Ya Pak Idris ya. Kalau berdirinya di sini kan nggak kelihatan. Kalau berdirinya di situ loh, kayak Pak Idris itu kan kelihatan kan. Umpama kan beseknya naruhnya di ruang tamu kan ya. Sambil marhaban, ya Allah, beseknya kecil-kecil ya. Pisangnya, ya Allah, pisang kecil-kecil semua. Ikhlas nggak ikhlas, orang sholawatan itu ada pahalanya. Makanya ibadah akhir zaman orang kayak kita begini nih yang wis masa-masa sulit ibaratnya ya wis sholawatan ya. Minimal sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, mau ikhlas mau enggak, mau kusuk mau enggak, mau ngerti artinya mau enggak, wis insyaallah ada pahalanya, itu sholawat. Makanya kadang kalau ada orang nanya, Pak Ustaz punya amalan terus, punya apa amalannya? Sholawat. Ya, yang lain wirid, yang lain yang aneh-aneh saya nggak hafal. Kalau ditanya selawat doang, iya. Sama satu lagi istighfar. Kalau lagi duduk istighfar, kalau lagi jalan naik motor naik mobil selawat. Udah cuma dua itu amalan saya, nggak ada yang lain. Amalan yang lain-lain ya udah hafal. Lah kalau yang hafal ya monggo lah ya. Cuman ya yang saya pegang itu ada satu hadis Rasulullah SAW bahwa semua ibadah itu berpotensi diterima dan ditolak. Semua ibadah illa kecuali salawat. Kalau salawat semua potensinya diterima. Kita sholat, puasa, haji, umroh itu potensi diterima 50-50 lah. 50-50 ditolak, 50-50 diterima. Tapi kalau salawat enggak. Makanya ya wis ibadah akhir zaman kayak kita ini wiridannya sholawat sambil naik motor sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Kadang gubrak lupa. Udah jauh ingat lagi, yus biasa ya manusia kayak kita ya. Nah iya kan, kadang ketemu apa itu polisi tidur gubrak lupa. Kita udah jauh ingat lagi, sholawat lagi, sallallahu Muhammad. Klakson kontainer kaget lupa, mok kaget, sialan. Selawatan lagi, ya manusia awam kayak kita ini mau apa lagi? Syafaatilah untuk memperoleh syafaat ya Rasulullah itu yaumal kiamati di hari kiamat hakun itu hak benar ada. Faman lam yu'min dan barang siapa yang tidak percaya biha dengan adanya syafaat lam yakun min ahliha maka orang itu tidak akan memperoleh syafaat. Orang kalau nggak percaya mana ada. Wis memang dia tidak dapat. Makanya kita harus yakin bahwa syafaat itu ada. Yakin dengan seyakin-yakinnya. Ibarat bahasa begini loh. Kita membaca selawat itu dalam rangka PDKT sama orang dalam. Rasulullah ini kan orang dalam. Nah, supaya urusan lancar itu kan harus ada orang dalam. Pak Mansur masuk ke Pertamina kan ada wasilahnya kan ya. Apa kok tiba-tiba ujuk-ujuk enggak kan ya? Iya, ada wasilahnya, ada orang dalam. Kalau nggak ada orang dalam kok tiba-tiba kita datang ke situ, ngapain Pak? Diusir apa security? Siapa lu kan gitu ya? Kecuali kalau ini saya udah ada janji sama Pak ini, oh ya masuk. Nah, nanti di akhirat ya begitu. Mana lu? Surga. Siapa begitu? Nah, tapi kalau saya ada kenalan orang dalam siapa? Rasulullah. Oh ya, begitu diketemukan Rasul. Oh ya bener. Sini. Lah kalau begitu dipertemukan kita ngaku-ngaku umpama ya. Saya ada janji sama Rasulullah Muhammad. Begitu ditemukan siapa sih? Gak kenal. Usir itu. Lah caranya kita memperkenalkan diri PDKT itu dengan sholawat. Terus PDKT sama orang dalam biar urusan lancar. Bikin KTP, bikin apa ya kalau ada orang dalam juga gampang ya. Bikin SIM, saya kemarin perpanjang SIM karena kebetulan yo ada anak yang apa dulu anak santri yang jadi apa namanya itu tukang ngurus SIM itu biro jasa. Sampai soalnya tinggal duduk doang saya tiba-tiba foto pulang udah. Padahal dulu waktu perpanjang cek kesehatan sono, bayar sono, sono. Ribet. Nah kemarin karena ada orang dalam, nggak ada orang dalam loh, ribet. Yes, makanya kita kenal orang dalam yaitu Rasulullah dengan cara membaca salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Mu'allaqun itu ngegantung. Fi qalbi kulli muslimin, dalam hati setiap orang Muslim. Bi husnil khatimmah, dengan baiknya akhir zaman. Wa huwa al-fawzul a'zam, yaitu meraih kemenangan yang besar. Wa huwa al-fawzul a'zam, yaitu meraih kemenangan yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan, mu'allaqun itu ngegantung
Bainas samai antara langit wal ardi dan bumi. Artinya puasa Ramadan itu masih ngegantung antara langit dan bumi. La yurfa'u tidak diangkat ilallahi ke sisi Allah illa kecuali bizakatil fitri dengan zakat fitrah. Ibarat kita ngumpulin sesuatu mau kita storin tapi kok belum ada surat jalan kan ya belum bisa ya. Nah, iya kita bawa barang apa gitu tapi belum ada surat jalan, belum ada stempel, ini nggak boleh masuk. Nah, stempel untuk pintu masuk dari ibadah puasa itu adalah zakat fitrah, yang termasuk rukun Islam zakat. Zakat ada zakat mal, ada zakat fitrah. Mal itu artinya menzakati harta kita, ada harta-harta tertentu yang wajibnya dizakati. Kalau fitrah itu pribadi. Nah, biasanya yang selalu terjadi kontroversi itu apakah zakat fitrah itu bisa dibayarkan dengan uang. Kalau ngikuti plek persis zaman Rasulullah itu zakatnya ya pakai kurma. Kalau pengen kayak Rasulullah ya zakatnya pakai kurma. Nah, kemudian setelah Islam berkembang keluar Madinah, mulai keluar Jazirah Arab, akhirnya diijtihadi para ulama. Karena dulu bahan makanan pokok orang Madinah itu kurma, maka zakatnya ya pakai kurma. Nah, kalau orang Indonesia bahan makan pokoknya beras, ya pakai beras. Kemudian jadilah ijtihad fatwa bahwa zakat fitrah itu memakai bahan makanan pokok. Ya enggak disebutkan harus beras, harus apa enggak. Kemudian setelah seiring waktu berjalan ke sini, orang ditanya ketika dikasih beras sama dikasih duit lebih milih mana? Duit. Saya masih ingat ya waktu Covid itu saya diceritain ada pengurus masjid yang bagiin zakat fitrah itu ditolak di Kalibaru, Cilincing. Katanya, mohon maaf Pak Ustadz, saya bukan nggak nolak rezeki, cuman saya beras sudah punya banyak. Dulu kan ada bansos, ada macam-macam ya. Yang belangsak kan orang perumahan sini, nggak ada apa-apa. Orang saya di sini bagiin aja minta. Kalau di Jakarta di tempat lain, pesta pora itu. Lah iya, ketika mereka dikasih beras, bilangnya aduh kalau beras saya masih punya banyak, kalau duit mah saya mau. Ternyata masih milih duit daripada beras. Akhirnya orang itu lebih butuh duit daripada butuh beras. Banyak orang misalnya dapat beras sampai sekian puluh kilo, tapi untuk masaknya gasnya nggak ada, lauknya nggak ada. Nah, maka iya masa makan beras emang burung emprit aja Pak Idris ya. Kalau burung emprit ya makan beras. Akhirnya ada sebagian ulama yang berijtihad diperbolehkannya membayar zakat pakai uang. Cuman ya sampai sekarang masih ada yang kekeh harus pakai beras, ya silahkan. Mau pakai duit ya monggo. Dan yang memang lebih praktis dan lebih tepat sasaran untuk zaman sekarang yang memang pakai duit. Walaupun ya tadi masih nah iya. Kadang yang beras numpuk tapi untuk beli gasnya nggak ada, untuk beli lauknya nggak ada. Ya iya kadang ya mau dijual orang pada punya masing-masing nggak mau beli. Udah punya banyak. Akhirnya ya maka ya ada yang berfatwa diperbolehkannya bayar zakat pakai duit. Bismillahirrahmanirrahim. Asyuhada'u, orang-orang yang meninggal syahid. Kayaknya dulu pernah di kitab yang lain ya, apa ya? Nasoiful Ibad ya. Hadisnya yang mirip ini.
Asyuhada'u orang yang dikategorikan mati syahid khamsatun itu 5. Al-mata'un yang pertama, mata'un itu alladzi yamutu fi zamanit ta'un, yaitu orang yang meninggal karena wabah Covid ya kemarin ya 2020 ya 2020 21 22 udah mulai mereda ya. Lah orang yang meninggal karena wabah maka itu dikategorikan syahid. Kemudian wal mabtun, orang yang meninggal karena sakit perut. Wal ghariqu, dan orang yang meninggal karena tenggelam, hanyut. Wa sahibul hadmi, dan orang yang meninggal karena bencana, tertimpa pohon, tertimpa opo, bencana. Wasyahidu fi sabilillah, dan syahid di jalan Allah, artinya gugur di medan perang. Cuma yang 4 di depan ini masih wajib secara kifayah diperlakukan seperti biasa, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dimakamkan. Tapi yang syahid di jalan Allah, tentara-tentara yang perang lawan kafir, tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani. Bedanya cuma di situ. Kalau yang meninggal karena wabah, dan kemarin konon katanya ya, isu-isunya yang meninggal karena Covid di rumah sakit langsung dibuntel katanya ya. Nggak dimandiin, nggak diipin katanya ya, wallahu alam, kita nggak lihat langsung, hanya kabar burung, isu. Ya iya, langsung katanya memang lagi gawat-gawatnya, tapi kan wallahu alam, kita nggak tahu. Ya kita berhusnudzon, wong ada keluarga saya ya sama. Ya, Rin yang dulu banget musola itu kan awalnya meninggalnya ya, kalau orang Jawa dulu bilangnya angin duduk. Wong pulang kerja habis dikeroi apa-apa, rebahan bentar nggak ada. Kalau orang Jawa dulu kan ya angin duduk ya bilangnya. Ya karena nggak tahu, akhirnya dibawa ke rumah sakit, langsung turun vonis Covid. Nah, itu sama kayak itu aja. Itu yang Pak Haji itu Haji Arif yang di pasar itu, gitu. Lagi ngobrol, tahu-tahu jatuh, rokil, habis. Lah ya, tapi kan nggak diponis Covid, Pak. Ini langsung diponis Covid. Begitu diponis Covid, keluarga nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa. Ya wes nggak bisa, pokoknya dari rumah sakit langsung dibawa ke rorotan. Ya dibilangnya katanya udah disolatin di sono, ya wes sembuh, kita keluarga di rumah ya wes hanya pasrah aja udah, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau melihat jenazahnya ya nggak bisa. Nah ya wes, kita berhusnudzon, udah dimandiin, udah dikafanin dengan benar, udah disolatin dengan benar. Wal mata'un, meninggal karena wabah, mabtun karena sakit perut, gharik karena tenggelam, wasahibul hadmi atau tertimpa reruntuhan karena ada bencana alam, wasyahidu fi sabilillah, itu semua syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Asyahru, sebulan. Itu tis'atun 9 wa isyruna, dan 20, artinya sebulan itu 29 hari. Fala tasumu, maka jangan berpuasa hatta tarawuhu, sehingga engkau melihat hilal atau tanggal. Wala tuftiru, dan jangan berbuka puasa artinya berlebaran, beridul fitri, hatta tarawuhu, sehingga melihat hilal atau tanggal. Maka dalam hadis lain kan sumu liru'yati wa aftiru liru'yati, memulailah puasa ketika tanggal sudah terlihat, dan mengakhiri puasa alias berlebaran ketika tanggal sudah terlihat. Kalau kita sekarang udah terima bersih, udah ada sidang isbat
Asal tinggal nunggu resmi udah mulai puasa, udah lebaran takbiran, udah. Kita orang awam mah ada penanggung jawab, kalau seandainya salah ya tinggal kita nuntut sama sono. Nah ini sono yang bikin keputusan yang dikasih amanah. Maka kadang ada yang repot-repot, nggak bisa, di Arab udah lebaran, malah kan di Arab. Terus pokoknya saya orang Indonesia ya ikut pemerintah Indonesia. Kalau salah ya sekian ratus juta, berapa juta sih penduduk Indonesia yang muslim? Ya neraka bareng ya udah. Kita tinggal nuntut, kan lu yang ngajak. Iya. Fa in humma, maka kalau mendung alaikum, maka kalian wajib bagi kalian fa'akmilu, maka sempurnakan al-iddata hitungan salasina yauman 30 hari. Artinya kalau memang hilal nggak terlihat, maka tanggal Syakbannya Syakban ya. Sebelum puasa apa? Syakbannya dilempengin 30. Kemudian waktu Ramadannya kalau memang hilalnya tidak terlihat, sidang isbatnya tidak melihat tanggal, maka puasanya ya digenepin 30. Perintah hadisnya kan begitu. Kalau kelihatan tanggalnya ya mulai puasa, kalau nggak kelihatan ya Syakbannya dilempengin 30. Ketika Ramadan udah berakhir, kalau memang kelihatan tanggal ya lebaran Idul Fitri, kalau enggak ya puasanya dilempengin 30. Patokannya kan gitu. Cuman kita sebagai rakyat, karena sudah ada pemerintah di bawah Kementerian Agama, di situ ada NU, ada Al-Wasliyah. Kalau Muhammadiyah kan biasanya suka sedikit beda ya. Tapi kan ormas yang lain kan masih banyak, ada Persis, ada macam-macam. Ya wis, kita ngikuti hadis yang lain, fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bisawatil aqdam. Kalau kita melihat perbedaan, maka ikutilah mayoritasnya. Nah kalau kita di Indonesia ya ikutin pemerintahnya, wis gampang. Gitu aja kok repot. Wallahu a'lam bishawab.